الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى والاستقامة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. واعلموا أن الله تعالى يقول في كتابه العزيز: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية القرآن: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Wajiblah kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan selalu mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Wajiblah kita selalu memberikan salawat dan salam sebagai wujud mahabbah kita kepada junjungan kita habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bil khusus bagi diri pribadi khatib, umumnya bagi jamaah yang berbahagia, khatib wasiat dan menyerukan marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang sesungguh-sungguhnya takwa, yang sebenar-benarnya takwa, al-imtisaru awamirillah wa ijtinabun nawahi. Jalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan jauhi segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala beserta Rasulnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi rukun daripada khutbah Jumat. Bahkan menjadi tidak sah di dalam khutbah Jumat ketika khatib tidak menyampaikan salah satu ayat di dalam Al-Qur'an yang menyuruhkan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sangat populer. Ayat ini menjadi keharusan yang harus disampaikan, yang harus dibaca oleh setiap khatib dalam khutbahnya, yaitu dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini menjadi sebuah wajib di dalam khutbah Jumat harus disampaikan. Ini bukan wasiatnya khatib, ini bukan wasiatnya Nabi, bukan wasiatnya para malaikat. Ini wasiatnya Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, kepada hambanya. Tiap hari Jumat Allah menyerukan, Allah berwasiat kepada hambanya bernama manusia untuk selalu bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ada apa sampai Allah tidak pernah henti kepada umatnya untuk selalu bertakwa kepadanya? Ini adalah harfun nida. Ya ayyuhalladzina amanu. Harap keselamatan. Makna keselamatan, makna kebahagiaan. Allah menginginkan manusia ciptaannya ini berbahagia, menginginkan hambanya ini bahagia, selamat di dunia wal akhirah. Kuncinya adalah bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Allah menyampaikan, mengingatkan kepada hambanya yang bernama manusia adalah bukan saja untuk selalu menjaga takwanya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan Allah wanti-wanti kepada umatnya, kepada manusia, wala tamutunna, dan janganlah engkau mati illa wa antum muslimun, kecuali mati dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Sebetulnya kunci utama adalah bagaimana kita hidup di alam dunia ini adalah menjaga endingnya nanti. Menjaga akhirnya nanti adalah apakah kita ini meninggal dunia dalam husnul khotimah atau meninggal dunia dalam su'ul khotimah. Yang Allah inginkan adalah kita diperintah hati-hati, janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini yang kita harus jaga. Ini yang harus kita benar-benar persiapkan sehingga datangnya kematian kita berada dalam kondisi keislaman. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu sudah pasti. Tapi waktu datangnya kematian adalah misteri. Sengaja Allah merahasiakan datangnya kematian bagi kita supaya kita selalu bersiap-siap, selalu menjaga setiap waktu, sehingga pas datangnya kematian kita berada dalam makom-makom Islam, dalam keadaan Islam, dalam menjalankan syariat Islam. Ini yang Allah inginkan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam kondisi Islam. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam khutbah Jumat pada saat ini, khatib menyerukan bil khusus bagi diri pribadi khatib, umumnya bagi jamaah yang berbahagia. Marilah kita gali di dalam Al-Quran bagaimana rahasia-rahasia, bagaimana kita mencari kunci-kunci sehingga ketika datangnya kematian, ketika malaikat Israil mencabut nyawa kita berada dalam kondisi Islam sehingga kita bisa meninggal dunia dalam keadaan syariat Islam. Yang pertama adalah kalau kita menginginkan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala ketika kita meninggal dunia membawa syariat Islam adalah kita merujuk dalam Al-Qur'an di dalam surat Al-Mulk ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di ujung daripada ayat ini adalah ayyukum ahsanu amala. Perbanyak amal ibadah yang baik. Jaga ibadah yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lepas dalam kehidupan kita selalu beribadah dasarnya untuk semata-mata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat berjamaah, kita mengajarkan pengajian, tadarusan, sholawatan, zikrullah, itu sesuatu yang baik. Tapi yang paling utama adalah jaga keistiqomahan daripada ibadah tersebut. Ini yang dijaga oleh kita. Sehingga pas datangnya kematian, kita berada dalam makom majlis taklim, kita berada dalam majlis sholawat, kita berada dalam majlis zikir, kita sedang berkumpul berjamaah, kita sedang thalabul ilmi. Inilah sebuah konsep, inilah sebuah kunci bagaimana ketika kita mempersiapkan ketika datangnya kematian, kita berada dalam keislaman. Jaga keistiqomahan dalam beribadah. Yang kedua adalah bagaimana kuncinya ketika kita bisa meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, bisa membawa iman dan Islam adalah dari mulai sekarang adalah banyak-banyak berbuat, mempersiapkan segala amal perbuatan yang amal pahalanya tersebut bisa mengalir terus menerus ketika kita meninggal dunia. Kita merujuk dalam sabda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang rawinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yamtabi'u bih aw waladun shalihin yad'ulah." Tiga perkara ini walaupun manusia telah meninggal dunia, terputus semua amal perbuatannya, terkecuali tiga hal ini akan selalu mengalir kepada manusia yang telah meninggal dunia amal kebaikannya. Yang pertama adalah sedekah jariyah, dermakan harta kita. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang soleh. Satu saja di dalam hadis ini yang harus kita lingkari, yang harus kita garis bawahi adalah didik anak kita, urus anak kita sesuai dengan syariat Islam, karena inilah aset, inilah modal untuk keselamatan kita nanti kelak pada hari kiamat. Ketika kita berada di alam akhirat, anak kita yang akan menyelamatkan diri kita. Ketika kita meninggal dunia, kalau anak soleh, ada yang memandikan jasad kita. Kalau kita punya anak soleh, kita meninggal dunia,
ada yang mengampani jasad kita. Kalau kita meninggal dunia, kita punya anak soleh, kita ada yang menguburkannya. Ketika kita meninggal dunia, anak soleh bisa mendoakannya. Inilah aset, pahala akan ngalir terus kepada hambanya. Ketika kita rajin ke masjid, kita telah meninggal dunia, anak soleh akan melanjutkan berjamaah ke masjid. Kita rajin zikir, kita rajin salawat, maka ketika kita meninggal dunia, anak akan melanjutkan zikir kita, akan melanjutkan salawatan kita. Inilah aset yang akan mengalir. Didiklah anak kita untuk menjadi anak yang soleh. Bukanlah kebahagiaan sesungguhnya adalah arba'atun min sadatil mar'i. Salah satunya adalah kita punya anak yang soleh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kedua, kalau kita ingin mendapatkan, ketika kita meninggal dunia bisa dalam keadaan Islam, kita dalam keadaan selamat, kita punya aset anak soleh yang fadilahnya, yang pahalanya terus mengalir kepada jasad kita nanti pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah bagaimana konsep untuk mendapatkan sebuah cara sehingga kita bisa meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan Islam. Yang ketiga adalah banyak-banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'uni astajib lakum. Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa apa? Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika malaikat Ijrail mencabut nyawa kita, lisan kita, bibir kita bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Mangkana akhirul kalami la ilaha illallah. Barang siapa ketika akhir hayatnya bibirnya bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang akan bisa membimbing? Jelaslah keluarga kita. Bukan amalan, bukan hafalan, tapi sebuah amalan. Kalau hafalan bisa semua membacakan lafaz la ilaha illallah, tapi amalan yang bisa kita mengucapkan lafaz la ilaha illallah ketika meninggal dunia. Amalan di sini maksudnya adalah terbiasa kita berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tiga hal, konsep atau kunci bagaimana ketika kita meninggal dunia dalam keadaan Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah banyak-banyak beramal. Banyak-banyak beramal soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah bina urus anak kita sebagai aset untuk keselamatan diri kita. Dan yang ketiga adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga ketika kita meninggal dunia kita bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Mudah-mudahan kelak di akhir hayat ketika malaikat Ijrail mencabut nyawa kita semua, kita berada dalam keadaan kondisi Islam, bisa membawa iman dan Islam, dan kita semua bisa meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وحبيبنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimis shalah. Teruskan, dapatkan yang kosong supaya Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم صل وسلم وحبيبنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك ولشعبة رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا نائم حمدا شاكر حمدا يوفي نعمه ويكافئ مجدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي وجهك الكريم ولعظم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أنزل برحمتك من الصالحين وتوفنا من المسلمين رب اجعل مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أشهد الإجابة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب